Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah dan para sahabat memenangkan perang Khaybar, para penduduk Yahudi semakin menaruh dendam kepada kaum muslimin, terutama kepada Rasulullah SAW. Mereka menggunakan cara-cara yang picik untuk membalas dendam atas kekalahan perang tersebut. Salah satu cara yang digunakan adalah meracun Rasulullah dengan menyuguhkan makanan kesukaan beliau. Kisah ini diriwayatkan dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana seorang wanita Yahudi datang kepada Rasulullah dan memberikan daging kambing bakar kepada beliau. Sementara ketika beliau memasukkan daging tersebut ke mulutnya, maka daging itu mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa ia mengandung racun. Seketika Nabi memuntahkan daging tersebut dari mulut beliau. Sahabat yang dirahmati Allah, ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang lebih mulia daripada mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan ketika hewan itu hidup, maka Rasulullah bisa mengerti maksud dari sepotong daging kambing yang tentu sudah mati dan bahkan telah dimasak hingga matang. Menanggapi peristiwa ini, Rasulullah kemudian mengirim utusan untuk memanggil wanita Yahudi tersebut. Ternyata perempuan itu bernama Zainab binti Al-Haris. Lalu Nabi bertanya kepada wanita Yahudi itu, "Apakah engkau memberikan racun pada daging ini?" Ia menjawab, "Siapa yang memberimu kabar?" Kemudian Rasulullah berkata, "Yang memberiku kabar adalah apa yang di tanganku ini." Si wanita berkata, "Benar, aku yang melakukannya." Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Apa yang engkau inginkan?" Maka wanita Yahudi itu menjawab, "Jika memang engkau seorang nabi, maka engkau tidak akan mendapatkan bahaya karena itu. Tetapi jika engkau bukan seorang nabi, maka kami dapat beristirahat dari dirimu." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepadamu untuk bisa membunuhku." Dan para sahabat yang menyaksikan peristiwa ini geram luar biasa, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami membunuhnya?" Kemudian Rasulullah mencegah mereka untuk melakukan hal itu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyaksikan langsung peristiwa ini dan berkata, "Senantiasa aku melihat bekas racun itu nampak di anak lidah Rasulullah SAW, dan Rasulullah memaafkan wanita Yahudi tersebut serta tidak menghukumnya." Setelah peristiwa ini, Rasulullah berikhtiar dengan cara membekam bagian tengkuknya karena daging beracun yang sudah beliau makan. Beliau dibekam menggunakan pisau tajam oleh Abu Hind, seorang mantan budak Bani Bayadah dari kaum Ansor. Sahabat yang dirahmati Allah, meskipun wanita tersebut tidak dihukum mati karena telah meracuni makanan Rasulullah, namun banyak hadis yang mengatakan bahwa ia dikenakan hukuman mati karena daging kambing beracun itu sebelum dimakan Rasulullah sudah dimakan oleh salah seorang sahabat beliau yang bernama Bishr ibn al-Barra. Hingga akhirnya sahabat tersebut wafat akibat pengaruh racun yang ditimbulkan. Tindakan menghukum wanita Yahudi ini diambil karena dalam Islam pembunuhan tidak dapat ditoleransi. Walaupun Rasulullah akan selalu memaafkan segala perilaku buruk terhadap dirinya, namun beliau tetap tidak akan melanggar hukum yang sudah Allah tetapkan. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Pertama, mukjizat bagi Rasulullah SAW, di mana beliau bisa terhindar dari kematian karena racun yang mematikan, dan Allah juga memberitahukan kepada Nabi SAW bahwasannya kambing tersebut diberi racun dengan cara berbicaranya anggota tubuh kambing itu kepada beliau. Meskipun efek racun muncul kembali saat detik-detik beliau akan meninggal, namun bukanlah racun tersebut yang menyebabkan beliau wafat. Dan pelajaran paling luar biasa yang bisa kita petik
adalah sikap pemaaf Rasulullah SAW yang patut dicontoh. Bagaimana beliau dengan lapang dada memaafkan perempuan tersebut, walaupun perempuan Yahudi itu telah merencanakan sesuatu yang luar biasa jahatnya kepada beliau SAW. Demikianlah kisah ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran terbaik darinya. Saya sebagai narator cerita undur diri, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.